selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan dimanapun berada, doa kami selalu dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Senang rasanya bisa berjumpa kembali di dalam program Renungan Saat Teduh. Sebelum bersama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena berkat anugerah Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hati kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu itulah harapan dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Judul renungan saya saat ini yaitu Aman bagian kedua. Jadi saya akan melanjutkan renungan saya beberapa waktu yang lalu dengan judul Aman. Saya akan mereview kembali renungan Aman bagian yang pertama yaitu Rahasia Daud. Rahasia Daud merasa aman di dalam kondisi yang tidak aman. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mengikuti dan Bapak Ibu masih ingat, yang pertama di situ Daud jadikan Tuhan terang dan keselamatan. Yang kedua, Daud jadikan Tuhan benteng di dalam kehidupannya. Yang ketiga, Daud percaya dan tidak takut. Dan yang keempat, Daud jadikan Tuhan tempat pelarian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada renungan aman bagian kedua ini saya akan melanjutkan membahas di poin yang keempat. Di poin yang keempat yaitu Daud jadikan Tuhan tempat pelarian. Daud jadikan Tuhan tempat pelarian. Di ayat yang keempat di dalam Mazmur 27, ayat yang keempat saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Pada renungan aman bagian kedua ini Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud menjadikan Tuhan tempat pelarian. Di mana Daud merasa aman, dia merasa dengan Tuhanlah dia merasa aman. Dikatakan itulah yang kuingini, hanya Tuhan tempat Daud datang, hanya Tuhan tempat Daud berlari, hanya Tuhan tempat Daud datang, di mana hanya ada Tuhan dan Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Daud jadikan Tuhan tempat pelarian di dalam hidupnya? Karena bagi Daud, Tuhanlah tempat yang dapat dipercayai. Karena bagi Daud itu Tuhan adalah tempat yang dapat dipercayai. Tempat yang tepat untuk Daud datang. Di ayat yang ke-7, mari kita melihat bersama di ayat yang ke-27, masih di dalam Mazmur 27 ini. Dikatakan di sana, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Ketika kita melihat Daud di sini, ketika dia dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang sulit, Daud dia datang berlari kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Daud tidak mencari pertolongan manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak mencari pertolongan manusia. Dia mencari pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ayat 2 di sana dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Daud tahu pertolongan Tuhan itu adalah nyata di dalam kehidupannya. Kalau kita mencari pertolongan manusia, manusia bisa menolong kita Bapak Ibu Saudara. Tapi manusia itu terbatas menolong kehidupan kita. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas menolong kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, ada pergumulan, ada yang sementara digumuli. Mungkin kita bergumul untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita, bergumul dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, atau kita bergumul mengenai usaha kita, keuangan kita, ekonomi kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan datang saat ini, datang kepada Tuhan. Tempat yang tepat untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber pertolongan ketika kita datang berseru kepada Tuhan.
Yang selanjutnya, rahasia Daud yang kelima adalah hati Daud mengikuti firman Allah. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-8, di dalam Mazmur, di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Di sini kita melihat hati Daud mengikuti firman Allah. Di dalam Kisah 13 ayat 22 di sana dikatakan, Kisah Para Rasul 13 ayat 22 dikatakan di sana, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud mengikuti firman Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan. Daud mengikuti firman Allah, dia lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, memang ada proses yang harus dihadapi oleh Daud, tetapi dia terus melakukan firman Allah. Dia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Pernah ya Bapak Ibu Saudaraku, dalam kisah Daud ini dia pernah jatuh di dalam dosa, tetapi ketika dia jatuh di dalam dosa, dia bangkit lagi, dia bertobat, dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, dan kembali dia hidup di jalan Tuhan, dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan ya di saat-saat terakhir dari Daud ini, ketika sebelum dia meninggal, dia menyampaikan pesan kepada anaknya Salomo bagaimana Salomo harus hidup. Dia berpesan kepada anaknya Salomo bagaimana dia harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup melakukan kebenaran firman Tuhan, agar kehidupan Salomo ini diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rahasia yang kelima inilah mengikuti firman, melakukan firman, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu tidak perlu takut. Apapun yang sementara kita hadapi, masalah pergumulan, dalam situasi kondisi yang sulit, yang sukar, dalam posisi yang tidak aman, ketika kita mengikuti firman Allah, melakukan firman Allah, kita percaya bahwa ada Allah yang menyertai kehidupan kita. Firman itu yang memberikan kita kekuatan. Firman itu yang memberikan kita pengharapan di tengah-tengah situasi, kondisi yang saat-saat ini sangat kita lihat sangat sulit, sangat sukar. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadikan Tuhan terang dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan itu benteng di dalam kehidupan kita. Tetap percaya, ikuti firman Tuhan. Jadikan Tuhan tempat di mana kita datang, tempat di mana kita berlari. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu, maka Allah Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Allah Immanuel yang akan selalu memberkati kita, memberikan kita pengharapan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudaraku semua. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami datang di tempat yang tepat, datang kepada Engkau, Tuhan, berlari kepada Engkau, mengikuti segala kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan itu akan hidup di dalam kehidupan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, sehingga rasa aman itu kami rasakan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka pergi dan berada, dalam tugas pekerjaan mereka Tuhan, sertai mereka, Tuhan berkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.